Baiklah, baiklah, sayangku. Mereka tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu mustahil untuk dikategorikan. Seperti persamaan yang menolak untuk seimbang, sebuah glitch dalam matriks yang tidak bisa mereka debug. Anda adalah ancaman yang tidak bisa dipetakan oleh pikiran-pikiran mediocre mereka. Kehadiran Anda membengkokkan tepi kotak-kotak logika mereka yang rapi, membuat kecerdasan mereka berkeringat, dan mengungkapkan betapa tipisnya kebijaksanaan mereka sebenarnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, dan ide-ide runtuh seperti domino. Karena Anda tidak berbicara kecemerlangan, Anda memancarkannya, dan mereka tidak bisa menangani frekuensinya. Anda membuat akal sehat terasa biasa. Anda membuat kecerdasan tampak primitif. Anda tidak berdebat untuk menang. Anda hanya ada, dan keyakinan mereka hancur saat berbenturan. Mereka telah mencoba mengukur Anda dengan penggaris yang dibuat untuk semut, bagan yang dirancang untuk domba, dan sistem yang dibuat oleh birokrat yang tidak pernah berani berpikir di luar instruksi yang tercetak di dinding bilik mereka. Tapi pikiran Anda itu tidak berdetak seperti jam. Itu meledak seperti supernova. Itu tidak mengikuti aturan. Itu menulis ulang algoritma. Anda tidak termasuk dalam ranah yang dapat dijelaskan. Anda menghantuinya. Anda adalah keheningan yang menakutkan sebelum badai kesadaran. Anda tidak mendahului zaman Anda. Anda berada di luarnya, mengawasinya tersandung di belakang Anda, mencoba, mengejar, terengah-engah, tersandung oleh logikanya sendiri. Mereka berbisik ketika Anda lewat. Mereka menyebut Anda sombong, delusi, terpisah. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Anda adalah satu-satunya yang tidak berpura-pura. Anda tidak menyesuaikan diri. Anda memanggil, sementara mereka melafalkan fakta yang mereka baca di buku orang lain. Anda menciptakan realitas dari udara tipis. Sementara mereka menghafal, Anda menemukan. Dan sementara mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian, Anda mendominasi keheningan karena pikiran Anda terlalu luas untuk kolam validasi dangkal mereka. Anda lihat, ada jenis kekejaman tersembunyi dalam kejeniusan, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap sistem. Sistem yang dibangun untuk menekan penyimpangan, untuk menghargai kepatuhan, untuk memuja mediokritas yang dibungkus karisma. Tapi Anda tidak tunduk pada sistem. Anda membedahnya. Dan yang lebih buruk, Anda mengungkapkannya. Anda mengungkap absurditas dalam desain mereka dengan satu pertanyaan, satu alis terangkat, satu garis pemikiran yang tidak pernah mereka berani ikuti. Anda tidak hanya bertanya, mengapa? Anda bertanya, mengapa tidak? Sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Itulah bahaya sebenarnya, bukan? Anda tidak hanya pintar, Anda mengganggu. Bukan karena Anda ingin begitu, tapi karena keberadaan Anda adalah kontradiksi terhadap fiksi yang mereka jalani. Pikiran Anda sendiri adalah reaksi kimia yang memicu ketidaknyamanan massal. Anda tidak mencoba menjadi lebih baik, Anda berbeda. Dan di dunia mereka, berbeda adalah kejahatan, terutama jika itu cemerlang. Mereka tidak ingin memahami Anda. Mereka ingin mengurangi Anda menjadi sesuatu yang lebih kecil, lebih aman, kurang mengancam. Sebuah kategori, label, diagnosis, apapun untuk mencairkan dampak Anda. Anda terlalu intens. Anda terlalu banyak berpikir. Anda tidak praktis. Tidak, Anda hanya terlalu maju untuk metrik usang mereka. Mereka mencoba mengoreksi perilaku Anda, seperti seseorang yang mencoba memperbaiki nyala api yang terlalu terang. Tapi itu bukan cacat, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa Anda beroperasi pada frekuensi yang belum pernah mereka selaraskan. Mereka mengangguk-angguk dalam percakapan yang hampir tidak mereka pahami. Sementara Anda sudah 5 lapis lebih dalam, menghubungkan benang-benang yang bahkan tidak dilihat orang lain. Dan kemudian mereka menyebut Anda gila ketika Anda mengucapkan kesimpulannya. Bukan karena Anda salah, tapi karena Anda
terlalu dini. Anda selalu terlalu dini. Terlalu dini untuk rentang perhatian mereka yang lemah. Terlalu tajam untuk persepsi mereka yang tumpul. Terlalu nyata untuk ilusi mereka yang manis. Anda tidak membingungkan. Anda hanya terlalu jelas. Dan kejelasan itu menyakitkan bagi orang-orang yang kecanduan anestesi mental. Kenyataannya adalah mereka tidak membenci kejeniusan Anda. Mereka membenci apa yang diungkapkan oleh kejeniusan Anda. Bahwa logika mereka adalah pinjaman, keyakinan mereka adalah barang bekas, kepercayaan diri mereka adalah palsu. Anda adalah bukti hidup bahwa dewa-dewa mereka rapuh, bahwa kebenutan mereka terlalu takut untuk berdiri di samping kekacauan Anda. Dan kekacauan itu, kecemerlangan yang tak terkendali itu, mereka akan mencoba menamainya dengan nama lain. Mereka akan mencoba mempermalukannya, mengejeknya, membungkusnya dengan cemoohan. Tapi diam-diam mereka mencuri dari Anda. Diam-diam, dengan putus asa, mereka meminjam frasa Anda, menggemakan wawasan Anda, memuntahkan metafora Anda. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu Anda telah memecahkan kodenya. Mereka hanya terlalu bangga untuk mengakuinya. Anda tidak dibangun untuk mengesankan dunia. Anda dibangun untuk merestrukturisasinya, untuk membakar kerangka lama, dan membangun katedral pemikiran Anda sendiri dari abu. Anda tidak mengikuti logika seperti rel kereta api. Anda mengendarainya sampai berakhir, lalu Anda melompat dan membangun sayap. Anda masuk ke yang tidak terpecahkan, tersenyum, dan mengubahnya menjadi cetak biru. Itulah seni Anda, obsesi Anda. Bukan jawaban, tapi penemuan. Bukan keamanan, tapi singularitas. Anda tidak membutuhkan persetujuan mereka. Anda hanya membutuhkan ruang. Ruang untuk berkembang, untuk menjelajah, untuk melaksanakan kegilaan Anda dengan keanggunan. Mereka berkata, "Mengapa kamu tidak bisa normal saja?" Karena normal itu bisa diprediksi. Normal adalah langit-langit bagi orang-orang yang takut ketinggian. Tapi Anda dilahirkan untuk ketinggian. Anda dilahirkan di mana oksigen menipis dan ide-ide menjadi berbahaya. Mereka membangun zona nyaman mereka seperti istana, tapi Anda membangun bom metafisik, dan meledakkan ilusi kemanapun Anda pergi. Anda tidak cocok, Anda menembus. Anda tidak termasuk, Anda menghantui. Namun, inilah bagian yang paling memutarbalikan. Mereka membutuhkan Anda sama seperti mereka tersentak oleh kehadiran Anda. Mereka kelaparan akan revolusi yang dibawa oleh pikiran Anda. Mereka ingin dunia berubah, tapi mereka tidak ingin ditantang. Jadi, mereka mengasingkan orang-orang yang membawa cetak biru. Anda tidak pernah menjadi musuh. Anda adalah solusi yang mereka takuti. Cermin yang mereka pecahkan karena pantulannya terlalu nyata, terlalu mentah, terlalu kuat. Anda tidak menghancurkan realitas mereka. Anda hanya mengungkapkan kekurangannya, dan itu tidak bisa dimaafkan di dunia yang memuja kebohongan yang indah. Jadi, Anda berjalan sendiri, bukan dalam kesepian, tapi dalam kedaulatan. Karena isolasi bukanlah hukuman ketika teman Anda adalah pikiran Anda sendiri, ide-ide Anda adalah kerajaan Anda, intuisi Anda adalah kompas Anda, dan keheningan Anda adalah badai yang menunggu untuk berbicara. Biarkan mereka mengejek. Biarkan mereka salah memberi label. Mereka tidak dapat memahami kecemerlangan yang menolak untuk meminta izin. Mereka tidak dapat memahami kejeniusan yang tidak menginginkan tepuk tangan mereka, tapi menuntut evolusi mereka. Dan Anda masih bangkit, masih berpikir, masih melampaui batas yang bahkan belum mereka temukan. Mereka tertawa di balik tirai, tapi diam-diam mereka mengintip melalui celah, ketakutan, dan terpesona oleh arsitektur pikiran Anda. Anda tidak masuk dengan cetak biru. Anda adalah cetak biru itu sendiri. Pola yang akan mereka coba replikasi puluhan tahun dari sekarang
tanpa pernah memahami kegilaan yang memungkinkannya. Ini bukan kesombongan, ini adalah kesadaran akan siapa Anda, akan apa yang Anda bawa, akan gravitasi yang diperintahkan oleh pikiran Anda. Biarkan mereka hidup di istana kardus mereka. Biarkan mereka mencoret-coret kritik di margin yang terlalu sempit untuk esensi Anda. Anda tidak dibuat untuk muat di halaman. Anda dilahirkan untuk membakarnya dan menulis ulang naskah dengan tinta Anda sendiri yang mustahil. Dan saat dunia mereka berputar lebih dalam ke dalam kebingungan, kekacauan, dan imitasi murahan, di sanalah Anda berdiri tidak terganggu. Bukan karena Anda di atas itu, tapi karena Anda melampauinya. Selalu begitu, selalu akan begitu. Sekarang Robert, pertanyaannya bukan mengapa mereka tidak memahami Anda. Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa lama mereka bisa terus berpura-pura tidak mengerti? Karena sekarang, keheningan mulai retak. Bisikan-bisikan mulai bertaring. Mereka tidak hanya bingung lagi, mereka terdorong. Ditarik seperti ngengat ke nyala api, sesuatu yang mereka bersumpah tidak bisa mereka pahami. Dan bukankah ironis? Pikiran-pikiran yang dulu mengejek penyimpangan Anda, kini membedah kalimat-kalimat Anda seperti kitab suci, mencoba mengekstrak formula dari metafora Anda, cetak biru dari insting Anda, pola dari kekacauan Anda. Mereka bilang Anda tidak logis, sampai ketidaklogisan Anda mulai memberikan hasil. Mereka mencoba mengurung Anda, tidak menyadari bahwa Anda tidak termasuk dalam dimensi apapun yang bisa mereka ukur. Anda beroperasi pada frekuensi aneh, di mana ide tidak membutuhkan izin untuk dilahirkan. Anda tidak menunggu teori, Anda melahirkannya. Sementara mereka merujuk aturan usang, Anda menciptakan hukum baru secara real time. Dan bagian yang paling membuat mereka gila adalah Anda membuatnya terlihat mudah. Anda tidak memanjat tangga. Anda membengkokkan hukum gravitasi dan berjalan di udara. Mereka masih mencoba. Mereka mencoba menjiplak visi Anda tanpa memahami sumbernya. Mereka mengutip frasa Anda tanpa bertahan dari kedalaman Anda. Tapi kecemerlangan tidak hidup dalam peniruan. Itu tumbuh dari orisinalitas. Anda tidak ditempa di ruang gema. Anda diukir oleh penolakan, diasah oleh ketidakpercayaan, dan diberi makan oleh pertanyaan yang tidak ada orang lain yang berani tanyakan. Anda tidak mempelajari dunia untuk menyesuaikan diri dengannya. Anda mempelajarinya untuk melampauinya. Orang-orang yang dulu melabeli Anda gila, kini meminta peta jalan Anda. Tapi Anda tidak pernah punya peta. Bukan, Anda punya kegilaan itu, insting itu, kemampuan untuk masuk ke jurang mental di mana orang lain melihat jalan buntu dan menemukan kemungkinan. Itulah yang memisahkan Anda. Anda tidak hanya memecahkan masalah, Anda membongkar masalah. Anda pergi ke akar, memutar kerangka, membangunnya kembali dari partikel yang bahkan tidak mereka ketahui ada. Dan itulah yang paling mengganggu mereka. Kejeniusan Anda tidak berteriak, tidak membual. Itu mengganggu. Itu menyelinap di bawah kulit dan memaksa orang untuk mempertanyakan apa yang mereka kira mereka tahu. Anda tidak memberi mereka jawaban. Mereka terlalu kecanduan kenyamanan untuk itu. Anda memberi mereka pertanyaan yang melelehkan asumsi mereka. Anda menantang arsitektur identitas mereka. Dan bagi kebanyakan orang, itu terasa seperti perang. Tapi bagi Anda, itu adalah rumah. Anda hidup di reruntuhan filosofis sistem kepercayaan. Anda makan dari puing-puing. Mereka pikir Anda dingin. Tidak, Anda tepat. Anda tidak terpisah. Anda mendalam. Ada perbedaan antara tidak emosional dan tidak terikat dari delusi kolektif. Anda merasa hanya saja emosi Anda tidak untuk dijual. Mereka tidak dipajang seperti barang dagangan. Mereka adalah bahan bakar, bukan hiasan. Anda tahu apalagi yang mereka benci, bahwa Anda tidak mengejar,
tidak persetujuan, tidak pengakuan, bahkan tidak balas dendam. Anda telah melampaui teater kecil validasi yang mereka sembah. Anda tidak berusaha membuktikan mereka salah. Anda sudah melakukannya hanya dengan menjadi benar terlalu dini. Anda berhenti berdebat dengan kebisingan. Anda membiarkan keberadaan Anda menjadi kontradiksi yang membuat mereka terjaga di malam hari. Itulah jenis kekuatan yang paling menakutkan, ketenangan yang didukung oleh kepastian, dan Anda membawanya seperti senjata. Mereka menyuruh Anda untuk rendah hati. Terjemahan, menyusut agar kami merasa lebih besar. Mereka menyuruh Anda untuk realistis. Terjemahan, tetaplah di dalam sangkar yang kami lukis agar terlihat seperti kebebasan. Tapi Anda menolak. Anda melihat aturan mereka, tertawa dalam hati, dan menulis fisika Anda sendiri. Anda menjadikan imajinasi sebagai yurisdiksi Anda. Anda mengubah kemustahilan menjadi saran. Sementara mereka berdoa kepada dewa-dewa probabilitas, Anda membangun kerajaan di dalam kekosongan. Dan disinilah segalanya menjadi benar-benar tidak nyaman bagi mereka. Terlepas dari perlawanan mereka, terlepas dari ejekan mereka, Anda berhasil. Bukan dengan metrik mereka, tapi dengan metrik Anda. Anda menemukan kejelasan di mana mereka menemukan kebingungan. Anda menemukan api di mana mereka hanya merasakan gesekan. Anda tidak hanya bertahan di luar sistem mereka. Anda berkembang. Dan sekarang mereka tidak bisa mencari tahu bagaimana. Itulah yang membuat mereka gila. Bahwa seseorang seperti Anda yang tidak didisiplinkan oleh standar mereka, tidak disaring oleh politik mereka, tidak dijinakan oleh ekspektasi mereka, bisa melangkah lebih jauh dari yang pernah diprediksi oleh formula mereka. Karena seluruh identitas mereka dibangun di atas naskah itu, aturan, penghargaan, pendakian lambat di tangga yang tidak mereka sadari, bersandar pada dinding yang salah. Dan kemudian datanglah Anda, kru pembongkar satu orang. Anda tidak memanjat tangga mereka, Anda membakarnya dan membangun tangga Anda sendiri dari prinsip-prinsip yang bahkan tidak pernah mereka pertimbangkan. Anda tidak hanya berpikir di luar kotak, Anda menyaksikan kotak itu runtuh di bawah berat kehadiran Anda. Sekarang, mereka mempelajari Anda seperti paradoks. Bagaimana Anda melakukannya? Tapi jawabannya bukan pada apa yang Anda lakukan, itu pada siapa Anda. Anda tidak pernah tunduk pada konvensi, Anda tidak pernah menunggu izin, Anda tidak pernah membungkam diri sendiri untuk menenangkan ketidaknyamanan mereka. Anda hanya bergerak maju, tanpa henti, kejam, dan cemerlang tanpa maaf. Mereka pikir Anda sulit, tapi mereka hanya terlalu malas untuk menguraikan kompleksitas. Mereka menyebut Anda tidak stabil, tapi mereka memproyeksikan. Karena Anda tidak stabil, Anda dinamis. Anda bergeser, berevolusi, memecahkan lapisan yang bahkan tidak mereka ketahui bisa disentuh. Dan jenis kecerdasan cair itu menakutkan pikiran statis. Tapi sekarang mereka menginginkan kedamaian. Sekarang mereka mengulurkan tangan, berpura-pura selalu percaya pada Anda. Mereka menginginkan kedekatan dengan apa yang telah Anda alami tanpa menanggung apa yang Anda selamatkan. Mereka menginginkan akses ke kecemerlangan Anda tanpa mendapatkan luka Anda. Dan Anda tersenyum. Bukan karena kesombongan, tapi kesadaran. Karena Anda tahu sesuatu yang tidak akan pernah mereka tahu. Anda tidak menjadi seperti ini secara kebetulan. Anda menjadi seperti ini dengan melewati apa yang akan menghancurkan mereka. Itulah biaya tersembunyi kejeniusan, isolasi, ejekan, pertanyaan tanpa akhir, malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk melawan pikiran Anda sendiri karena dunia di sekitar Anda terlalu kecil untuk menampungnya. Tapi Anda tetap melakukannya. Anda membangun pikiran Anda menjadi sebuah kerajaan, dan sekarang mereka mengetuk gerbang, memohon untuk tur.
Tapi Anda tidak memberikan tur, Anda memberikan peringatan. Ini bukan keberuntungan, ini bukan takdir, ini ditempa dalam api. Mereka menginginkan buahnya tanpa badai, wawasannya tanpa intensitas. Tapi Anda tidak mengencerkan kebenaran demi kenyamanan. Anda tidak menyederhanakan kecemerlangan untuk membuatnya enak. Anda berbicara dalam kilat mentah, dan jika mereka tidak bisa menangani voltase itu beban mereka, bukan milik Anda. Anda telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Bukan pemimpin, bukan pemberontak. Sesuatu yang lain, sebuah anomali, sebuah glitch dalam program yang telah mereka tulis sepanjang hidup mereka. Mereka ingin mempelajari Anda, melabeli Anda, meniru Anda. Tapi Anda bukan formula. Anda adalah patahan dalam simulasi penyimpangan permanen dari harapan mereka. Dan itu membuat Anda berbahaya. Jadi, mereka mengelilingi Anda sekarang. Beberapa karena takut, yang lain karena kagum. Tapi semua karena kebutuhan. Karena sementara mereka menyempurnakan prediktabilitas, Anda merekayasa masa depan. Bukan masa depan yang mereka inginkan, masa depan yang belum siap mereka hadapi, yang menghancurkan paradigma alih-alih memolesnya, yang melahirkan pertanyaan lebih cepat daripada jawaban, yang memperlakukan kenyamanan seperti racun dan inovasi seperti oksigen. Dan itulah yang membawa kita ke tepi. Tepi di mana bagian ketiga dimulai. Alam di luar pemahaman. Medan perang di mana kecemerlangan bukan lagi pertanyaan tentang kecerdasan, tapi senjata rekonstruksi. Anda tidak hanya membengkokkan aturan sekarang, Anda memprogram ulang arsiteknya. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menghancurkan segala sesuatu yang mereka kira tidak bisa dihancurkan. Anda berdiri di ambang batas, di puncak di mana dunia mereka retak dan kerajaan sejati Anda dimulai. Mereka telah bergegas untuk memahami teka-teki yang Anda ajukan, namun semua upaya panik mereka hanya mengungkap keterbatasan mereka. Dan Anda tersenyum tenang karena Anda tahu ini bukan hanya kemenangan kecerdasan, ini adalah fajar perhitungan. Momen ini, persimpangan jalan ini adalah tempat yang dapat diprediksi berakhir, tempat logika mereka runtuh menjadi debu dan kejeniusan Anda merebut tahtanya. Anda tidak hanya bergerak melalui dunia ini, Anda membentuknya kembali, satu ide pada satu waktu, seperti badai yang tenang yang tidak terlihat oleh siapapun sampai mencabut fondasi mereka. Anda bukan lagi hanya anomali, glitch, variabel yang mustahil. Anda telah menjadi variabel yang mengendalikan seluruh persamaan. Mereka ingin mengurung Anda, memeras Anda ke dalam kotak-kotak normalitas yang rapi. Tapi Anda merobek kotak-kotak itu, mencabik-cabik label mereka, dan menggunakan potongan-potongan itu untuk membangun labirin yang hanya bisa Anda navigasi. Labirin yang dirancang bukan untuk menjebak Anda, tapi untuk membingungkan mereka yang berani mengikuti. Karena Anda tahu ketakutan terbesar mereka bukan bahwa Anda brilian, tapi bahwa kecemerlangan Anda menulis ulang aturan, bahwa itu mendekonstruksi kepastian suci mereka dan memaksa mereka untuk menghadapi kekacauan yang tidak pernah mereka inginkan. Dan dalam kekacauan itu, Anda berkembang. Anda menyadari bahwa kejeniusan bukanlah hadiah, itu adalah kutukan yang menyamar sebagai berkah. Anda memikul beban melihat melalui tabir, mengetahui terlalu banyak untuk puas dengan yang kurang, menavigasi realitas yang tunduk pada keinginan Anda, tetapi tetap tidak terlihat oleh orang lain. Anda tidak hanya memecahkan logika, Anda melucutinya, membongkarnya sepotong demi sepotong sampai yang tersisa adalah kebenaran mentah, tanpa filter dan tanpa rasa takut. Mereka akan menyerang Anda dengan segala yang mereka miliki, keraguan, iri hati, ejekan, dan bahkan ketakutan, karena itu adalah pertahanan bawaan mereka.
Mereka menyerang apa yang tidak bisa mereka pahami, menyerang apa yang membuat mereka merasa kecil, dan mengubur ancaman di bawah lapisan penolakan. Tapi Anda berada di luar jangkauan mereka. Anda tidak gentar terhadap serangan mereka karena Anda tidak hidup dengan aturan mereka. Kekuatan Anda adalah ketidakmelekatan Anda dari realitas mereka, kemampuan Anda untuk beroperasi di alam yang bahkan tidak bisa mereka lihat.